Selamat pagi, Bapak Ibu. Wah, 3 orang yang jawab. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semua? Luar biasa. Ya, kehidupan ini atau perjalanan kita bersama dengan Tuhan atau kekristenan kita ini adalah sebuah perjalanan sebenarnya. Jadi kekristenan itu adalah sebuah perjalanan. Coba bilang sama-sama, kekristenan adalah sebuah perjalanan. Dia bukan jalan-jalan. Ya. Jadi kekristenan itu adalah sebuah perjalanan, bukan? Apa bedanya perjalanan dengan jalan-jalan? Ya, ini pagi-pagi tapi udah cerdas ya saudara ini. Biasanya pagi-pagi begini agak susah nih saudara. Yang namanya perjalanan itu punya tujuan. Betul ya saudara ya? Kalau saudara jalan-jalan tidak perlu harus punya tujuan. Betul gak saudara? Pernah gak saudara jalan-jalan atau saudara ketemu sama orang di mall misalnya, sama teman, lalu saudara bertanya, lagi ngapain? Jalan-jalan aja. Atau misalnya gini, mau kemana? Enggak, iseng aja cuma jalan-jalan kan? Itu ya saudara. Jalan-jalan saudara gak perlu tujuan. Tapi kalau sebuah perjalanan, itu biasanya punya tujuan. Saudara tidak mungkin melakukan sebuah perjalanan tanpa tujuan. Lalu berikutnya, yang membedakan jalan-jalan dan perjalanan, biasanya jalan-jalan itu cuma untuk senang-senang. Betul ya saudara ya? Tapi perjalanan, kadang-kadang gini, saudara tahu bahwa di dalam perjalanan ini saudara akan mengalami banyak kesulitan, hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi itulah sebuah perjalanan. Kalau cuma sekedar mau senang-senang, ya itu jalan-jalan namanya saudara ya. Jadi kekristenan itu bukan sekedar untuk senang-senang. Kekristenan adalah sebuah perjalanan. Dan dalam perjalanan ini yang namanya itu sebuah proses. Ada tujuannya. Setuju gak saudara? Nah, sama. Bersama dengan Tuhan, jadi gini, Tuhan menyelamatkan kita itu artinya apa sih? Jadi hari ini kita harus memahaminya bahwa diselamatkan bukan sekedar kita masuk surga sebenarnya. Jadi diselamatkan artinya ditebus oleh Tuhan, itu artinya adalah kita dibebaskan dari dosa. Kita ditebus dari dosa kita yang selama ini menghancurkan, membelenggu kita. Lalu Tuhan membawa kita masuk dalam sebuah perjalanan bersama dengan Dia. Coba bilang dulu sama-sama, perjalanan bersama dengan Dia. Nah, perjalanan bersama dengan Tuhan ini punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Tujuan dari perjalanan kekristenan ini bukan sukses dan kaya. Kesalahan terbanyak dari kekristenan masa kini adalah karena kita memahami bahwa tujuan kekristenan itu cuma diberkati, kaya, sukses, ya kan, hidup senang, tanpa masalah, mati masuk surga. Bukan. Kekristenan itu tujuannya bukan itu. Kalau sudah pelajari, sudah akan menemukan bahwa tujuan daripada kekristenan itu adalah menjadi serupa dan segambar dengan Dia, kan gitu kan. Nah, itu sebabnya saudaraku, dalam perjalanan ini ya, kita harus bisa membedakan sebenarnya. Kadang-kadang kita kesulitan membedakan mana tujuan, mana dampaknya kan. Jadi banyak orang Kristen cuma kejar dampak-dampaknya doang dari kekristenan. Kaya, sukses, mujizat, diberkati itu cuma dampak daripada kekristenan. Itu bukan tujuannya. Saya berharap saudara pagi ini datang kepada Tuhan bukan untuk kejar-kejar yang kayak begitu, harusnya saya pikir. Betul nggak saudara? Yang tadi malam saya sudah bagikan di tempat ini begini. Kadang-kadang kita punya mentalitas sama dengan orang yang ke Gunung Kawi. Cuma beda tempat aja, tapi mentalitasnya sama. Saya tidak berkata begini, oh berarti kita tidak boleh berharap mujizat. Saya berkata, berharaplah mujizat dari Tuhan. Tapi yang saya mau beritahu begini, bahwa mujizat, kaya, sukses, diberkati, itu hanya dampak daripada kekristenan, itu bukan tujuannya. Setuju nggak? Tujuannya apa? Tujuannya Dia ingin menjadikan kita serupa dan segambar dengan Dia. Makanya dalam perjalanan ini, kalau saudara tidak makin hari makin serupa dan segambar dengan Tuhan, maka saya bingung dengan kekristenan saudara. Jangan-jangan gini, kita sedang menghidupi kekristenan yang palsu. Kekristenan yang sejati harusnya gini, makin hari kita makin serupa dan segambar dengan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, selalu orientasinya adalah kepada apakah kalau saya kerjakan ini, saya akan menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Atau begini, kalau saya lakukan ini kira-kira gini,
Tuhan juga melakukannya nggak ya kalau Tuhan menghadapi ini? Nah, jadi kita harus punya orientasi, punya fokus kepada tujuan kita itu. Apa itu? Keserupaan dengan Kristus itu tujuannya. Karena untuk itulah kita ditebus, kita diselamatkan. Itu tujuannya. Coba untuk mengawalinya ini, saya ingin tarik dulu pemahaman saudara ke belakang sedikit. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Saya pikir ini ayat yang sudah sering saya sampaikan kepada saudara, tapi nggak apa-apa, kita ulangi lagi. Perhatikan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Terjemahan Alkitab bahasa Indonesia yang lama itu bagus. Kalimat yang digunakan adalah, baiklah kita menjadikan manusia menurut peta dan teladan. Coba dulu sama-sama, peta dan teladan. Jadi kita diciptakan serupa dengan Tuhan, dan Tuhan mau supaya kita mengikuti teladannya. Jadi makanya dari situ kita mengerti bahwa serupa dan segambar dengan Tuhan ini maksudnya apa sih? Bukan tampang Tuhan kayak kita kan? Bukan kita nih tampangnya kayak Tuhan, bukan. Serupa dan segambar dengan Tuhan itu maksud kita punya gaya hidup yang serupa Tuhan. Kita punya gaya hidup, kita punya culture, kita punya budaya, kita punya karakter, kita punya sikap. Itu serupa Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Perhatikan kalimat berikutnya, supaya mereka berkuasa. Karena kalau manusia tidak serupa dan segambar dengan Tuhan, manusia tidak akan berkuasa, manusia tidak akan memerintah. Setuju ya saudara? Jadi ini sejak dari awal Tuhan udah desain kita kayak begitu. Ini tujuan makanya. Kalau saudara miss dengan tujuan ini, selesai udah kesan kita. Itu saya bilang, banyak orang cuma kejar-kejar dampaknya dari kekesan. Kita miss dengan tujuan kita, padahal tujuannya adalah kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia kan, supaya kita bisa berkuasa kan, bisa memerintah bumi ini kan. Dengan kata lain gini, saudara dan saya, manusia tidak bisa memerintah bumi ini kalau kita tidak serupa dan segambar dengan Tuhan. Makanya kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia, supaya kita bisa memerintah bumi ini kan. Nah itu yang terjadi hari ini kan. Manusia coba berkuasa, manusia memerintah tanpa keserupaan dengan Tuhan, hancur makanya bumi kita. Karena manusia coba berkuasa tanpa keserupaan dengan Tuhan. Nah ini sebabnya gini, Tuhan memang dari awal menciptakan kita supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Kita punya gaya hidup yang seperti Tuhan. Kita punya karakter, sifat seperti Tuhan. Itu yang membuat kita bisa memerintah, berkuasa atas bumi ini. Coba kita lihat apakah benar ini tujuan Tuhan dari awal terus sampai akhir, konsisten nggak tujuannya ini? Kayaknya konsisten sih. Wahyu pasal 22. Ayat yang ke-4 atau 5 ya, coba. Ayat yang ke-5. Oke. Ini saya lompat aja nih. Tadi itu Kejadian pasal 1 itu pasal pertama dari Alkitab. Ini Wahyu pasal 22 ini pasal terakhir dari Alkitab. Jadi awal dan akhir. Coba ingin gambar, saya nggak punya waktu untuk membahas sepanjang Alkitab kan, waktu kita sangat terbatas kalau baca. Keluaran lagi, Imam. Jadi saya ambil langsung shortcut aja, menarik benang merahnya dari awal sampai akhir rencana Tuhan buat kita. Jadi dari awal Tuhan menciptakan apa? Tadi dari awal Tuhan menciptakan manusia apa? Serupa dan segambar dengan Dia, supaya apa? Supaya manusia memerintah dan berkuasa kan atas bumi ini kan, betul ya? Tanpa keserupaan dengan Tuhan, manusia tidak akan bisa memerintah dan berkuasa atas bumi. Oke, kita lihat ya. Ini Wahyu pasal 22, langit bumi yang baru. Langit yang baru, bumi yang baru. Kita akan di sana, di langit bumi yang baru. Apa yang kita akan lakukan di sana, atau keadaan kita bagaimana? Nah, Alkitab menjelaskan dalam Wahyu pasal 22. Nanti saran saya baca langsung pasal 21, pasal 22, menarik sekali, keren ya. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Jadi di langit yang baru dan bumi yang baru sebentar yang kita akan hidupi bersama-sama dengan Tuhan itu tidak ada lagi malam. Jadi tenang aja saudara. Kita nggak memerlukan listrik makanya, ya. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Jadi jangan takut.
Nggak ada biarpet lagi itu, saudara. Saudara nggak perlu repot-repot ya, tekan-tekan token listrik saudara, nggak perlu ya. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Nah, kalimat berikutnya nih, dan mereka akan apa? Sehari, 2 hari? Oh, jadi kita dalam kekekalan akan ngapain Bapak Ibu? Ada yang bilang nyanyi, kita akan nyanyi selama-lama. Oh, nyanyi apa nggak serak suara saudara nyanyi terus? Ya. Kita akan ngapain Bapak Ibu selama-lamanya nanti? Memang dari awal kita sudah ditetapkan untuk memerintah, untuk berkuasa kan? Makanya tujuan keselamatan itu sebenarnya. Bukan sukses, kaya, hidup senang-senang. Bukan. Saudara gagal paham berarti kalau saudara begitu. Tujuannya adalah dia menyelamatkan kita supaya kita serupa dan segambar dengan dia. Kenapa kita mesti serupa dan segambar dengan Tuhan? Karena kita telah ditetapkan untuk memerintah kan? Itu yang saya bilang tadi, karena kita nggak akan pernah bisa memerintah dan berkuasa bumi ini tanpa keserupaan dengan Tuhan. Jadi waktu Tuhan menciptakan manusia dari awal, memang dia mau supaya manusia itu berkuasa sebumi ini, memerintah bumi ini. Itu sebabnya dia ciptakan kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, dosa masuk dalam hidup manusia, lalu apa yang terjadi? Dosa masuk. Rupa dan gambar Tuhan itu rusak dalam hidup kita, kan gitu kan? Ceritanya kan gitu kan? Betul gak sih ceritanya begitu? Kan begitu ceritanya kan? Waktu dosa masuk, rupa dan gambar Tuhan rusak. Itu yang Roma pasal 3 ayat 23 berkata kan? Sebab semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Terjemahan bahasa Inggris bagus. Sebab semua manusia telah jatuh dalam dosa. Coba sama-sama jatuh dalam dosa. Belum semua, jatuh dalam dosa. Jatuh kemana Pak? Ulang. Sebab semua manusia telah jatuh dalam dosa. Jatuh kemana? Jatuh ke dosa, ya kan gitu kan? Ya kan? Jatuh kemana? Dosa. Dari mana jatuhnya? Loh, masa tiba-tiba jatuh aja? Dari mana jatuhnya? Waduh, ulang. Ini manusia, ya kan? Diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan kan? Penuh kemuliaan bahasa lainnya kan? Kemuliaan itu kan artinya itu kualitas. Tuhan menaruh kualitasnya dalam hidup kita kan? Ini manusia. Manusia kemudian berdosa. Nah, Roma 3:23 berkata karena semua orang telah berbuat dosa. Bahasa Inggris lebih bagus tuh terjemahnya. Semua orang telah jatuh dalam dosa. Coba lu sama-sama jatuh. Jatuh Pak, ya kan? Jatuh kemana? Dalam dosa. Jatuh dari mana? Iya dong, dari sini kan jatuhnya kan? Kan jatuh ke dalam dosa. Dari mana jatuhnya? Dari sini. Dari keserupaan dengan Tuhan ini kan, dari kemuliaan Tuhan ini kan. Bisa ditangkap nggak? Betul kan? Nah, waktu manusia jatuh, Tuhan Yesus datang kan? Betul kan? Tuhan datang. Tuhan ngapain? Mati di kayu salib kan? Ngapain mati di kayu salib? Menebus kita. Kalau istilah lainnya bahasanya mengangkat kita dari dosa. Coba sama-sama mengangkat kita dari dosa. Kan tadi jatuh, ya kan? Diangkat kan? Diangkat dari mana? Dari dosa. Diangkat kemana? Iya, udah mulai pintar nih saudara kan? Kan kesinilah. Makanya masa diangkat ke sorga? Bukan dong. Bisa paham gak? Itu yang menyebabkan banyak orang dangkal banget pemahamannya kan. Menjadi Kristen dong, percaya Yesus, hari Minggu ke gereja, mati berharap masuk surga. Ya ampun, jetek banget pemahaman kita. Masa Kristen cuma kayak begitu? Pertanyaan saya gini, saudara percaya Tuhan nggak? Sudah diselamatkan nggak? Harusnya saudara diberangkatkan semua ke surga, bagus ya kan? Kalau tujuannya cuma sekedar masuk surga, harusnya semua berangkat semua dong kita, betul kan?
Ngapain lagi saya ngeliat potongan kayak begini semua ada di sini? Ini kan gitu kan, buat apa kan? Harusnya diberangkatin aja semua kita ke surga, bener nggak? Loh, sekarang pertanyaan saya, kenapa sudah mesti ada di sini? Kok belum berangkat ke surga? Katanya udah diselamatkan. Berarti begini, ada sebuah tujuan yang jauh lebih mulia daripada sekedar masuk surga. Masuk surga itu berarti cuma dampak saja daripada kekristenan, betul nggak saudara? Tujuannya apa? Keserupaan dengan Tuhan supaya kita bisa memerintah. Udah, saya cuma mau nyampein ini aja kok selesai udah saya. Saya cuma bawa gini supaya pengejaran kita itu pengejaran yang benar dalam kekristenan. Nggak cuma sekedar kejar-kejar berkat, mujizat, kaya, sukses. Itu Gunung Kawi, itu orang-orang ke Gunung Kawi yang begitu. Masa kita mentalnya kan sama kayak orang ke Gunung Kawi? Kekristenan cemen banget kalau kayak begitu, betul nggak saudara? Saudara mau punya mentalitas yang sama ke orang Gunung Kawi? Enggak dong. Makanya Alkitab bilang begini kan di Matius pasal 6 kan, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah mengejar semuanya itu, kan gitu kan? Iya kan? Makanya Tuhan bilang, jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tentang kebutuhan-kebutuhan kamu. Iya nggak? Sebab Bapamu di surga tahu bahwa kamu membutuhkan itu. Jadi mentalitas kita bukan kejar-kejar yang kayak begitu. Kalau saudara punya mentalitas cuma kejar-kejar yang begitu, selesai. Itu sama kayak bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah katanya. Itu kayak orang ke Gunung Kawi itu. Enggak dong, mentalitas kita beda dong. Amin. Kasih tahu sama kan gini, beda dong mentalnya dong, masa kayak begitu melulu mental. Itu sebenarnya di mimbar gereja yang terbanyak cuma ajar-ajar itu sih, ajar berkat, mujizat, sukses. Itu pemahaman yang menyesatkan banget kalau buat saya. Akibatnya begini, kita cuma punya pemahaman kalau saudara bangkrut, saudara kere. Waduh, ada dosa apa nih, kena kutuk apa nih, kan gitu kan. Oh, Tuhan gak berkenan sama kita nih. Enggak lah. Terus kalau kaya, diberkati Tuhan. Masa perkenanan Tuhan diukur dari kaya kita? Terus orang yang korupsi, yang kaya raya karena korupsi itu berkenan sama Tuhan semua tuh. Enggak gitu dong. Betul gak saudara? Jadi pemahamannya jangan kayak begitu tuh saudara. Nah itu sebabnya, itu yang saya bilang. Ini sebenarnya yang saya mau sampaikan sama saudara, bahwa ketika saudara paham ini, dalam perjalanan kekristenan saudara bersama dengan dalam perjalanan Tuhan, saudara bersama dengan Tuhan, lalu kemudian gini, saudara menghadapi realita-realita dan kenyataan yang tidak menyenangkan dalam kehidupan, saudara tetap bisa mengerti bahwa gini, Tuhan tetap bersama dengan saudara. Itu loh maksud saya. Supaya saudara nggak down, saudara nggak gampang kecewa, nggak gampang bersungut-sungut, karena saudara tahu saudara punya tujuan apa, gitu. Bisa nggak sih seringkali gini dalam perjalanan kita gini, kita menghadapi kenyataan yang tidak seperti yang kita inginkan? Bisa nggak? Bisa. Nah ini yang saya mau bahas sama saudara. Seringkali itu dalam perjalanan ini kemudian kita melewati yang namanya padang gurun kehidupan. Coba sama-sama padang gurun. Padang gurun. Sudah tahu padang gurun? Itu tempat yang paling gak enak di muka bumi ini saudara. Kalau saudara pernah ke Israel atau ke Timur Tengah sana, saudara akan tahu. Padang gurun itu tandus pak, nggak ada kehidupan di sana. Siang panasnya minta ampun, malam dingin minta ampun. Jadi cuacanya bisa begitu ekstrim pak. Makanya tidak ada kehidupan di sana. Tapi sudah pelajari Alkitab bahwa gini, bangsa Israel itu kan menjadi peringatan dan contoh buat kita, betul nggak saudara? Bahwa Tuhan keluarkan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Lalu Tuhan bawa mereka ke tanah perjanjian. Nah, untuk sampai ke tanah perjanjian, dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, Tuhan membawa mereka lewati apa? Padang gurun. Coba sama-sama padang gurun. Itu tempat yang gak enak. Tapi apakah itu bukan kehendak Tuhan buat bangsa Israel? Itu kehendak Tuhan. Ulangan pasal 8. Coba kita lihat. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ulangan pasal 8 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Nah saudara lihat ini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan. Coba sama-sama perjalanan. Nah saya bilang tadi kan, kekristenan itu adalah perjalanan bersama dengan Tuhan.
Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Coba bilang sama-sama, atas kehendak Tuhan. Berarti bangsa Israel lewati padang gurun itu atas kehendak Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud. Oh, ternyata waktu bangsa Israel melewati padang gurun atas kehendak Tuhan. Jadi padang gurun itu atas kehendak Tuhan, saudara. Mereka lewati padang gurun itu atas kehendak Tuhan. Ya. Nah, maksudnya apa? Oh, ternyata Tuhan punya maksud. Jadi hari ini gini, kalau saudara dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, saudara harus melewati realita-realita atau kenyataan-kenyataan yang gak menyenangkan buat saudara, itu biasa aja. Tuhan mau kita lewati itu kok. Amin. Makanya hari ini kalau misalnya saudara sedang menurun, gak usah merasa tertuduh, gak usah merasa bahwa gini Tuhan telah mengutuk saya gak dikasih itu. Enggak lah. Enggak dong. Dalam hidup ini biasa aja kita ngalami padang gurun. Di situ banyak hal yang gak enak. Cuacanya begitu ekstrim. Belum lagi kalau ada badai gurun. Itu badai gurun paling ditakuti. Itu bisa menyapu apa saja. Tapi perhatikan di sini. Ternyata waktu Tuhan membawa kita masuk dalam perjalanan bersama dengan Dia untuk sampai kepada tujuan, kita harus melewati saat-saat atau situasi tempat-tempat yang gak enak atau padang gurun kehidupan. Tapi Tuhan punya maksud ternyata. Maksudnya apa? Yang pertama ini maksud. Merendahkan hatimu. Coba bilang sama-sama dulu. Merendahkan hatimu. Merendahkan hati. Berarti maksud Tuhan kita lewati padang gurun itu supaya apa? Iya, supaya hati kita rendah. Karena kalau nggak ngelewati yang kayak gitu, kadang-kadang kita sombong. Manusia punya kecenderungan sombong, betul nggak? Kita merasa hebat, kita merasa bisa, kita so tahu, so pinter, so merasa so semua lah. Nah, seringkali begini, untuk mematahkan kesokan kita itu, kesombongan kita itu, Tuhan perlu bawa kita kepada satu situasi yang gak enak. Disitulah kita mulai belajar untuk begini, oh iya, kita ini terbatas, kita perlu Tuhan. Betul nggak saudara? Boleh saya beritahu gini, kerendahan hati itu tidak dimulai ketika ada orang yang merendahkan saudara. Saya ulangi sekali lagi, kerendahan hati tidak dimulai ketika ada orang yang merendahkan saudara. Tapi kerendahan hati itu dimulai ketika saudara punya kesadaran dalam hidup saudara bahwa gini, saudara butuh Tuhan dalam hidup saudara. Betul nggak sih? Kerendahan hati itu dimulai ketika kita sadar dalam diri kita bahwa begini, iya, saya nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Saya terbatas. Saya perlu Tuhan dalam kehidupan. Kerendahan hati dimulai ketika kita sadar bahwa siapa kita di hadapan Tuhan. Betul nggak sih? Bukan ketika ada orang yang merendahkan. Kalau orang mau merendahkan saya, bisa nggak saya tetap sombong? Bisa. Makanya itu saya bilang, kerendahan hati tidak dimulai ketika ada orang yang merendahkan saudara. Kerendahan hati dimulai ketika saudara punya kesadaran bahwa siapa saya di hadapan Tuhan. Gitu. Nah, seringkali Tuhan bawa masuk kita ke padang gurun, satu situasi yang saudara nggak suka. Ternyata cuma untuk itu, supaya kita punya kerendahan hati. Dan kerendahan itu adalah karakter Tuhan. Amin. Itu sifat Tuhan. Makanya saudaraku, itu yang saya bilang, tujuannya selalu adalah keserupaan dengan Dia. Makanya hari ini kalau saudara lagi ngalami persoalan, lagi ngalami masalah, gak usah terlalu gak usah terlalu merasa, bagaimana, yang saya tahu masalah saudara tidak mudah, ada persoalan yang berat, tapi percaya aja, Tuhan punya maksud kok. Kadang-kadang Dia perlu hancurkan semua kesombongan kita lewat masalah. Orang tuh kadang-kadang kalau nggak dapat masalah, kalau nggak dapat persoalan, kita kadang-kadang sombong banget, bener ya saudara? Oh, tuh pernah ketemu nggak orang yang, waktu dia masih kaya, banyak uang, punya jabatan, pokoknya semuanya dahsyat, ya hebat dia gitu kan. Waduh, jalan nggak nginjek tanah, betul nggak? Pernah ngelihat orang salah bantal nggak? Tidur salah bantal, pernah lihat? Atau pernah ngalami? Kira-kira kalau saudara lagi salah bantal nih, ada orang yang manggil dari belakang, mau nengok nggak? Berat Pak ya, berat ya. Itu jalan kita kalau orang Manado bilang trejo, ya kan? Maksudnya jalan lurus-lurus aja pasti kita kan. Kita jalan nggak mau nengok siapa-siapa, betul nggak? Itu banyak orang kayak gitu tuh. Kalau masih kaya, masih banyak uang, masih waduh.
Itu nggak mau lihat siapa-siapa, nggak mau berdoa sama siapa-siapa. Satu kali gini, situasi datang, masalah datang, bisnis bangkrut misalnya, kekayaan ludes, baru oh iya, siapa ya? Ya gitu kan, dipanggil baru nengok. Waktu kaya raya masuk, waduh, orang mah nggak mau dipandang sama dia. Kadang-kadang masalah perlu datang untuk apa? Merendahkan hati kita. Coba sama-sama merendahkan hati kita. Pernah ketemu nggak orang yang songnya minta ampun? Oh gitu, saudara ngomong tentang Tuhan sama dia, alah udahlah, lu nggak usah ngomong Tuhan sama gua lah gitu kan. Lu buat lu aja dah. Pernah nggak ketemu orang gitu? Wah, begitu dia sakit ya di ruang ICU, ya kesadaran tinggal setengah ya kan, ya kan? Udah semua selang masuk ya kan. Om doa om ya, iya ngomong aja udah susah gitu kan, disuruh doa baru ya. Tuhan doa sama Tuhan. Waktu masih hebat mah, gak usah tuh, udah lo simpan aja lo omongan tuh buat lo aja Tuhan ya kan gitu kan. Ya dia nggak merasa perlu Tuhan. Jangan-jangan ada pelakunya di sini, jangan gitu dia. Jangan-jangan gitu ada pelakunya. Dulu suruh duduk di bawah begini mah mana mau deh. Pagi-pagi lagi datang jam 7 suruh duduk di bawah, besila bisa keram kaki saya kan. Kalau perlu ada kursi kerajaan di rumahnya lebih enak. Buat saya begini biasa lah. Kadang-kadang begitu kan. Untuk menghancurkan kesombongan kita itu kadang-kadang masalah perlu datang, betul Mas? Coba lihat wajah sampingan kayak ini, kan mulai wajah rendah hati kan ya. Iya kan ya? Dia mulai wajah rendah hati ya kan gitu kan. Kadang-kadang gitu bagus, saudara ya, kasih tahu sebelah masalah itu bagus. Amin. Iya dong. Situasi kayak itu bagus, kita kadang so banget. Ada lagi yang udah kere juga tetap sombong, ada ya kan. Kalau orang kaya sombong tuh, ya mesti mending. Ada yang udah kere sombong lagi. Tapi ternyata saya bilang, oh iya maksud Tuhan itu cuma untuk itu loh, supaya kita rendah hati. Nah waktu hati saudara rendah, itu yang saya bilang ini, seperti air yang mengalir. Air itu nggak pernah mengalir ke tempat yang tinggi, air akan mengalir ke tempat yang rendah. Waktu hati saudara rendah, hati saudara adalah tempat terbaik, di mana semua berkat, semua kasih karunia, semua anugerah Tuhan yang terbaik itu bisa mengalir. Amin. Kadang-kadang anugerah Tuhan susah ngalir ke dalam hidup saudara, kenapa? Ketinggian Pak. Makanya kadang-kadang perlu kerendahan hati supaya kemudian anugerah Tuhan itu bisa mengalir ke dalam hidup saudara. Amin. Jadi maksud Tuhan kita ngalami padang gurun itu adalah untuk merendahkan hati. Yang kedua katanya, ini maksudnya, dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam. Oh ternyata saya pelajari Alkitab berulang kali, Alkitab kasih tahu begini, Tuhan itu adalah Tuhan yang suka menguji hati. Makanya Daud itu ngerti benar. Makanya kalau sudah pelajari ya hidup Daud ya, sudah pernah baca nggak? Pelajari nggak hidup Daud? Tuh Daud itu kan kayaknya tuh, aduh, beda sama Saul. Apa yang membedakan Daud sama Saul? Ada satu statement Tuhan bilang begini sama Daud di Kisah Rasul. Aku telah menemukan seorang yang hatinya berkenan kepadaku. Saya kadang-kadang agak dulu ya, itu salah satu ayat yang sangat saya kurang terima tadi. Bagaimana mungkin si Daud ini orang yang hatinya berkenan sama Tuhan? Ternyata saya pelajari kisah hidup Daud. Daud ini orang yang ngerti betul bahwa ternyata begini, Tuhan itu cuma selalu mau ngelihat hati kita. Dia cuma selalu mau mendapatkan hati. Menurut saudara, dosanya Daud sama dosanya Saul mana lebih berat? Waduh, pernah baca ya kisahnya ya? Waduh, Daud ini mafia Italia juga kalah Pak. Ini kalau saudara baca kasusnya itu ya, itu kalau dihukum negara kita nih menurut KUHP ya saudara, ini pembunuhan berencana saudara. Hukuman mati kalau menurut hukum kita. Itu Daud lakukan konspirasi yang begitu jahat. Tapi kok saya bingung kadang-kadang ya. Tuhan tuh kayaknya sama Daud tuh kayaknya beda banget ya. Betul ya? Saul kesalahannya kecil, cuma dia melakukan sesuatu inisiatif yang berlebihan. Dia melakukan sesuatu yang bukan tanggung jawabnya dia. Kan sederhana.
Tapi kenapa Tuhan singkirkan Saul dari tahta? Tuhan angkat Daud, Tuhan pulihkan Daud. Karena Daud tuh benar-benar ngerti bahwa Tuhan itu penguji hati. Makanya di dalam Tawarik itu dia bilang gini, Tuhan itu penguji hati. Makanya dia kan punya mazmur ya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Itu lagu yang jarang mau dinyanyikan oleh, bener gak? Karena kita tuh parno, kita ketakutan dia kan gitu. Padahal sebenarnya itu lagu bagus. Coba bilang, ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Saudara nggak mau kan, berat, ngomongnya berat kayaknya. Padahal memang itu Tuhan tuh suka mencobai. Maksudnya mencobai bukan kayak iblis ya. Iblis itu mencobai kita supaya kita jatuh kan. Tuhan itu menguji hati. Maksudnya apa? Tuhan cuma melihat hati saudara. Jadi kadang-kadang makanya gini, saudara mesti ngerti. Kenapa Tuhan izinkan padang gurun dalam hidup saudara? Cuma untuk apa? Mengetahui di dalam hati saudara itu ada apa. Jadi kadang-kadang gini, masalah dan persoalan itu cuma ingin mengeluarkan apa sih yang ada di hati saudara. Tuhan cuma mau tahu hati saudara itu sama dia apa enggak. Itu aja masalahnya. Saya mau nanya gini, masalah bisa buat kita naik selevel enggak? Bisa. Bisa turun level enggak? Bisa. Makanya buat saya gini, ibu menghadapi masalah, oh tenang aja mau naik level. Belum tentu. Saudara sering dengar gitu kan? Tenang, masalah itu saudara mau naik level. Belum tentu. Yang pasti begini sebenarnya, Tuhan cuma mau menguji apa yang ada di dalam hati saudara. Ternyata waktu bangsa Israel melewati padang gurun kan terbukti kan. Di dalam hati bangsa Israel ada Tuhan kan? Yang ada apa? Mesir yang ada. Jadi padang gurun cuma membuktikan kepada kita bahwa di dalam hidup orang Israel, di dalam hati orang Israel, nggak ada Tuhan. Yang ada apa? Mesir. Makanya ketika mereka menghadapi padang gurun apa? Berontak sama Tuhan, bersungut-sungut, ngomel, mau balik ke Mesir, minta balik ke Mesir, lebih maunya di Mesir, ingat Mesir terus. Itu kan membuktikan bahwa gini, di dalam Israel nggak ada Tuhan. Di dalam Israel cuma ada apa? Mesir. Nah masalah kadang-kadang datang cuma untuk menguji di hati saudara itu ada Tuhan. Atau yang ada di hati saudara cuma kesenangan-kesenangan saudara, kepentingan-kepentingan diri saudara. Jangan-jangan gini, saudara cuma memanipulasi Tuhan untuk kepentingan saudara. Sesungguhnya nggak ada Tuhan di hati saudara. Padang gurun itu datang cuma untuk itu tuh, membuktikan apa yang ada di dalam hati kita ini. Kita berkualitas nggak ya di dalam kita. Makanya hari ini kalau saudara melewati masalah, gampang aja. Waktu masalah datang, saudara langsung, hati saya gimana nih? Ya, kan? Jadi makanya selalu hati saudara ini penting. Betul nggak saudara? Iya. Jadi untuk menguji hati kita, kadang-kadang gini saudara, Tuhan bisa buka jalan nggak buat kita? Sebenarnya kalau Tuhan buka jalan buat kita ya, kan ada lagunya kan, God will make a way. Tahu nggak lagu itu? Iya kan? Dia buat jalan saat tiada jalan. Betul nggak? Di padang belantara sekalipun, di padang gurun sekalipun, Dia sanggup membuat jalan. Betul nggak sih? Saudara percaya Tuhan bisa buka jalan? Nah kalau Tuhan buka jalan sebenarnya apa sih? Buat kesenangan kita, buat kepentingan kita, atau kepentingan Tuhan sebenarnya? Kalau Tuhan buka jalan di padang gurun, itu buat kepentingan Tuhan sebenarnya. Tuhan cuma ingin buat jalan masuk dalam hati saudara. Jadi hari ini saudaraku, kalau saudara lagi ngalami masalah, persoalan, sebenarnya sederhana. Masalah dan persoalan itu kesempatan saudara buat jalan buat Dia untuk masuk dalam hati saudara. Amin. Itu aja kok. Kalau ada Tuhan di dalam hati saudara, saudara bisa hadapi semuanya. Betul nggak? Jadi bukan mujizatnya yang penting, Pak. Buat saya bukan mujizat yang penting. Israel telah membuktikan kepada kita. Mereka ngalami mujizat nggak di padang gurun? Wah, tiap hari ngalami mujizat. Tapi ada Tuhan nggak di dalam mereka? Nggak ada Tuhan. Makanya hari ini kadang-kadang ini masalah-masalah perlu datang dalam hidup kita cuma untuk membuktikan di dalam hati saudara ada Tuhan apa enggak. Jangan-jangan cuma kepentingan-kepentingan saudara aja. Yang berikutnya,
Ayat ini bilang gini. Ayat yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan memberi kau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu untuk membuat engkau mengerti. Coba bilang sama-sama, mengerti. Mengerti. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Jadi masalah datang, padang gurun datang, kenyataan-kenyataan hidup yang saudara tidak senang seringkali datang menghampiri saudara. Cuma untuk apa sih? Maksudnya untuk apa? Maksudnya supaya saudara belajar, saudara punya pengertian. Nah, persoalan kita kadang-kadang gini, kita menghadapi masalah, kita nggak pernah belajar apa-apa. Saya pernah ketemu orang yang ngadepin masalah, berat banget masalahnya, Pak. Bisa lewat sih, Pak. Lewat akhirnya masalah itu. Terus saya tanya, gimana? Wah, puji Tuhan, Pak. Puji Tuhan apa? Udah lewat, Pak. Bisa ngelewati. Ya ampun, saya bilang, kok cuma bisa begitu aja? Kalau cuma bisa ngelewati, semua orang juga kadang-kadang bisa ngelewati. Cuma yang penting adalah gini, bukan sekedar saudara ngelewati masalah saudara. Yang penting saudara ngerti nggak? Itu dia. Pengertian itu yang mahal. Jadi saya cuma mau beritahu sama saudara gini, waktu saudara menghadapi padang gurun, saudara menghadapi situasi yang nggak enak, realita-realita kenyataan hidup yang begitu sulit buat saudara, jangan cuma sekedar ngelewatin, Pak. Belajar apa saudara dari situ? Dapat pengertian apa? Kalau nggak dapat pengertian, itu sebabnya saudara remedial lagi. Pernah nggak ngalamin? Ya, hilang masalah ini lagi. Remedial karena saudara nggak dapat pengertiannya. Karena yang penting buat Tuhan itu bukan masalahnya, kan? Yang penting buat Tuhan itu apa? Saudara ngerti nggak gitu loh? Saudara belajar apa dari situ? Saudara belajar tentang Tuhan nggak? Saudara tambah pengetahuan nggak tentang Tuhan? Saudara tambah pengenalan nggak sama Tuhan? Itu masalahnya. Ini pengertian itu makanya mahal kalau buat saya. Nah, saya mau tutup dengan ini. Pernah baca kitab Ayub? Pernah ya, Pak? Pernah baca ya? Yakin? Ini saya perlu diyakinkan ini, Bu. Yakin ya? Enggak, kalau yakin saya nggak perlu baca dari pasal 1 sampai pasal 42 gitu. Enggak, karena saudara udah pernah baca. Jadi kan waktu kita terbatas. Jadi saya nggak akan baca semuanya nih. Udah pernah baca ya? Waktu Ayub mengalami hal-hal yang pahit, bisnisnya bangkrut, Pak. Dia orang kaya, Pak. Bisnisnya bangkrut dalam 1 hari. Anaknya 10 mati, Pak, semua dalam 1 hari. Itu kalau dia nggak gila aja udah puji Tuhan, betul nggak sih? Selesai penderitaannya? Masalahnya selesai? Nggak selesai. Dia dapat penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Istrinya ngomong apa? Udahlah, Pak, lu percuma dah setia sama Tuhan, modelnya kayak gini. Percuma lu sembah Tuhan, percuma lu ibadah sama Tuhan. Tuh buktinya kita ngalami kayak gini. Udah sekarang kutuk Tuhan, tolak hujat Tuhan, dan mati aja dong. Ayub bilang, kamu kayak perempuan gila aja. Ditegur sama Ayub kan. Saudara tahu, lewati semua masalah itu, ngalami yang waduh paling gak enak dalam hidup. Ayub ngomong apa? Ayub ngomong apa? Ayub ngomong bilang gini kan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Betul kan? Ulang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Berpujilah Tuhan. Menurut saudara benar nggak tuh kata-kata Ayub? Ulang ya. Kan mengalami masalah bangkrut ya kan, saudara benar nggak kan? Ludes kekayaannya dalam 1 hari lu. Terus saya bilang kalau nggak gila aja udah bagus tuh Ayub. Anak-anaknya mati. Saya pernah ngelayani satu ibu di Cibubur. Dia punya 2 anak. Anak yang kedua, anak bungsu, meninggal. Udah ya belasan tahun gitu loh, udah pemuda gitu lah. Main basket, Pak, main basket di lapangan. Jatuh, Pak. Mati. Nangis 2 tahun itu ibu nangis. Anaknya mati 1-2 tahun nangisnya. Coba kalau Ayub 10 kali 2 tahun, 20 tahun nangis aja. Nggak gampang. Bener gak sih? Ayub bilang apa? Tuhan yang memberi,
Benar nggak itu kata-kata Ayub? Tadi kan saya nanya, makanya saudara udah baca belum kitab Ayub? Iya, benar nggak kata-kata Ayub itu? Saudara udah benar-benar baca belum sih ayat kita? Udah. Kan Ayub bilang Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Menurut saudara benar nggak tuh statementnya si Ayub? Benar. Tetapi makanya saya nanya, saudara udah pernah baca belum kitab Ayub? Benar nggak? Itu statement itu benar nggak menurut saudara? Aduh, Benar. Yesus. Benar. Saya mau nanya, yang ngambil siapa? Yang ngambil harta Ayub siapa? Yang ngambil anak Ayub siapa? Tuhan. Tuhan apa iblis? Enggak, saya makanya nanya tadi, saudara pernah baca enggak ayat kitab? Kan saya tanya tadi, saudara pernah baca enggak kitab Ayub? Yang ngambil itu siapa? Tuhan yang ngambil. Yang ngambil siapa? Nah makanya tadi saya tanya, benar nggak statementnya si Ayub itu? Berarti kan dia ngomong dalam ketidakmengertian kan? Ya. Nggak bisa paham nggak ini? Ya. Yang ngambil itu siapa? Emang Tuhan? Enggak, dia nanya, yang ngambil siapa? Hartanya? Tuhan gitu. Wah Tuhan iseng ya, berkati, ambil, berkati, ambil. Masa Tuhan kayak begitu? Maka tadi kan saya tanya, sudah pernah baca nggak kitab Ayub? Si Ayub kan nggak ngerti Pak, betul nggak? Yang terjadi di alam rohani ini kan nggak ngerti. Dialog antara Tuhan sama si iblis itu kan nggak. Kalau kita kan udah baca, kita ngerti dong harusnya dong, ya kan? Bener nggak? Kan kita nggak. Kalau si Ayub kan nggak ngerti kan, makanya dia stepnya gitu kan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ya karena dia masih banyak Tuhan yang mengambil kan. Iya nggak sih saudara? Ya kan susah banget ini kan. Makanya tadi saudara udah baca belum kitab Ayub tuh? Ya, saya mau nanya, yang ambil siapa? Kan kita tahu dengan baca kitab Ayub kan, oh bukan Tuhan yang ambil. Si Ayub ini salah paham aja kan gitu kan. Yang ngambil itu kan si iblis kan. Bener nggak? Ah kita lompat dah, makanya saya bilang saya nggak ada waktu ya untuk membahas Ayub pasal 1, pasal 2, pasal 3. Langsung aja pasal 42. Nah, ayat yang ke-7. Ada yang bawa Alkitab nggak? Judul perikopnya apa tuh? Di atas ayat 7. Ini kan kalau elektronik nggak ada judul perikopnya ya kan? Di Alkitab saudara ada judul perikopnya nggak tuh? Di handphone biasanya ada tuh judul perikopnya. Apa? Keadaan Ayub dipulihkan. Ini kalau baca ayat 7 dan seterusnya, enak banget Pak kita baca ini. Enak banget. Ya kan? Keadaan Ayub berapa kali lipat dipulihkannya? Hartanya diganti Pak, 2 kali lipat Pak. Kalau tadi asetnya 10 triliun, jadi 20 triliun. Pelipat gandaan mujizat. Haleluya, ya kan? Ya, ini mau nih kita nih kan. Ya kan? Anaknya diganti nggak? Jadi berapa? Tambah 10, jadi 20 anak Ayub ya kan? Ya kan? Yang meninggal 10, ditambah lagi sama Tuhan 10. Dan kualitasnya anak Ayub, sudah baca nanti ya Ayub pasal 42 itu. Wah, anak perempuannya Ayub itu kelasnya itu Miss Universe. Karena ayatnya bilang tidak ada wanita yang secantik anak Ayub. Berarti kan kelasnya Miss Universe. Kulitnya diganti nggak? Yang borokan itu mulus Pak seperti bayi. Istri diganti nggak? Enggak, istri nggak diganti. Itu jangan salah. Itu istri nggak diganti kan? Semua diganti, cuma istri Pak. Itu udah nasibnya Ayub. Ya punya istri kayak begitu. Nggak diganti istrinya, nggak ada diganti Pak. Istrinya dibuat mati sama Tuhan terus diganti, nggak ada istri baru ya sebenarnya. Ya udah, biar istri sontoloyo kayak gitu, ya udah terima aja nasibnya Ayub itu. Istri nggak diganti ya sebenarnya. Semua diganti sama Tuhan, betul nggak? Saudara kalau baca Ayub pasal 40 enak nggak nih? Mau nggak ngalami kayak Ayub kayak gitu? Dilipat gandakan oleh Tuhan, mau nggak? Amin, kalau pelipat gandaan berkat Tuhan, amin, amin. Pasal 1-nya nggak mau dialami ya kan? Pokoknya pasal 42 ya lompat aja Pak. Ya.
boroknya nggak mau, miskinnya nggak mau. Nah sebenarnya saudaraku yang menentukan ini bukan ayat 7. Ayat 1-6 itu titik balik kehidupan Ayub. Makanya buat saya begini, untuk bikin mujizat pelipat ganda buat Tuhan mah kecil. So pikir Tuhan nggak bisa angkat bisnis saudara yang terpuruk. Waduh bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat juga, 100 kali lipat juga bisa Tuhan. Betul. Gampang buat Tuhan. Bikin mujizat, berkati dalam kecil buat Tuhan. Dia sumbernya, dia ahli kok, dia spesial bikinnya kayak begitu mah. Tapi bukan itu maksud Tuhan. Tujuan Tuhan tuh dalam hidup saya bukan cuma sekedar itu. Dari sini saudara ngerti harusnya bahwa begini loh, tujuan Tuhan itu bukan sekedar memberkati saudara supaya saudara nyaman, bukan. Tuhan tuh punya maksud yang jauh lebih keren. Itu yang saya bilang, supaya saudara mengerti, mengenal dia lebih lagi, punya pengertian tentang dia lebih lagi. Itu target Tuhan. Nah kita baca ya, titik balik hidup Ayub 42 ayat 1, coba kita baca. Di sini nih kuncinya. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Ayub bilang, itulah sebabnya. Tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagimu dan yang tidak ku ketahui. Karena sudah lihat dalam perjalanan kitab Ayub itu, kemudian Ayub kan mengutuki hari kelahirannya kan. Dia menuduh Tuhan tidak adil buat dia. Karena beratnya penderitaan yang dia alami, akhirnya dia mulai salah paham. Kenapa Tuhan gak adil sama saya begini? Di pasal 1 dia masih bisa bilang terpujilah Tuhan. Tapi di pasal-pasal berikutnya dia mulai mengutuk. Percuma aku dilahirkan. Terkutuklah hari ketika ibuku melahirkan aku. Tuhan gak adil. Apalagi begitu teman-temannya datang, lu ternyata bukan orang saleh yuk. Lu ternyata orang berdosa. Selama ini lu munafik, lu nyimpen dosa, buktinya hari ini lu ngalami kayak gini. Kan gitu, banyak orang kan menghakimi kan gitu kan. Itu tambah down Ayub. Makanya Ayub bilang gini, Tuhan gak adil. Nah makanya Ayub di pasal 42 ngomong, tanpa pengertian aku ngomong-ngomong kayak gitu. Terus firman, dengarlah maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oh ternyata Ayub selama ini kenal Tuhan cuma dari apa kata orang. Tapi lewati masalah-masalah itu, Ayub belajar tentang Tuhan. Langsung dia belajar mengenal Tuhan langsung. Terus ayat 6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Waktu Ayub punya pengertian, waktu Ayub punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Masuk ayat 7, saudara suka bacanya Ayub dipulihkan, diberkati. Target Tuhan bukan sekedar memberkati saudara. Target Tuhan itu saudara punya pengertian, saudara kenal Tuhan. Amin. Makanya buat saya ingin lewati semua masalah, saudara kenalin gak Tuhan saudara? Tambah pengertian saudara gak tentang Tuhan? Kalau enggak, ntar remedial lagi saudara. Jangan cuma sekedar lewati masalah, jangan. Ngerti, oh Tuhan kayak gini. Amin. Amin. Selamat menikmati padang gurun saudara. Saya main aja, selamat menikmati. Padang gurun itu kan kehendak Tuhan, betul gak saudara? Nikmati aja, ya kan? Saudara kalau maunya berkat, selamat menikmati berkat Tuhan, amin, yes. Begitu saya bilang, selamat menikmati padang gurun saudara. Mari kita berdiri Pak.